Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyerahkan anaknya yang dikasihinya untuk kita semuanya. Untuk mati menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, saudara tidak akan pernah tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Sampai kita tahu betapa Tuhan mengasihi Yesus. Dan dia menyerahkan Yesus anaknya yang dikasih itu bagi kita. Firman Tuhan berkata di Roma pasal 8 ayat 32, saya akan tunjukkan firman-Nya. Saya akan bacakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada dia bersama-sama dengan dia? Ya, kepada kita, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bahasa Inggrisnya New King James Version, mengaruniakan segala sesuatu secara cuma-cuma, freely, ya, bersama-sama dengan dia. Jadi intinya seperti ini, saudara-saudara. Ketika Bapa menyerahkan Yesus anaknya, dia juga menyerahkan apa? Dia juga menyerahkan kesembuhan bagi kita. Dia juga menyerahkan penyediaan bagi kita. Dia juga menyerahkan kesehatan ilahi bagi kita. Dia juga menyerahkan kemurahannya bagi kita. Dia juga bahkan menyerahkan hidup yang berkelimpahan. Dan dia juga menyerahkan hidup yang kekal kepada kita semua. Ya, saya juga ingin berterima kasih sama Pastor Lili yang sudah mengundang saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Kristus atau firman iman. Saya percaya ketika firman Kristus ini disampaikan, langit terbuka, surga terbuka untuk komunitas atau untuk gereja NCC, terutama untuk NCC people. Karena apa? Karena pengetahuan terbesar ya adalah mengenal Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah pengetahuan terbesar yang harus kita ketahui, yaitu mengenal Dia, mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa pengetahuan terbesar adalah mengenal Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, nah, langsung saya masuk ke firman Tuhan hari ini. Saya ingin sharing tentang iman. Saya beri judul iman yang berani dan sederhana, bold and simple faith. Tadi saya sharingkan screen-nya. Oke. Bold and simple faith. Jadi, milikilah iman sederhana yang berani. Ya, nanti kita akan sama-sama melihat firman Tuhan ini. Ketika seseorang berkata, aku telah menerima warisan, itu adalah hal sesuatu yang baik. Dan Alkitab sesungguhnya, Alkitab kita penuh dengan full heritage, ya, penuh dengan warisan. Dan saudara jangan seperti Esau, ya, yang acuh tak acuh, yang menganggap remeh atas sebuah warisan. Tuhan tidak menghargai sikap seperti itu, saudara-saudara. Alkitab mengatakan Esau menjual hak kesulungannya hanya untuk sepiring makanan. Dia adalah anak sulung, tapi dia meremehkan hak kesulungannya. Dia menganggap enteng hak kesulungannya. Kemudian ia datang kepada ayahnya untuk berubah pikiran tentang warisan itu. Tapi ayahnya menolak karena telah diberikan kepada adiknya. Dan Tuhan ada di balik semua itu. Tuhan sudah tahu jika kita bersikap seperti itu terhadap warisan kita, ada kemungkinan kita tidak bisa menikmatinya. Ya, jadi warisan, katakan warisan ya. Nah, bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia, apakah kita menyadari bahwa kita mempunyai warisan? Apakah kita berjalan di dalam warisan itu? Tuhan ingin kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya, mewarisi semua yang sudah Anda miliki. Dan itu semua karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan di atas kayu salib bagi kita. Dan Tuhan sudah membayar dengan mahal. Nah, sekarang kita akan mulai dari perjanjian lama. Kita akan membacanya dari Bilangan pasal 27 ayat 1. Anda siapkan catatan Anda, atau Anda bisa buka firman Tuhan di Bible Anda yang tertulis ya. Anda bisa kasih tanda, dan ini sangat-sangat memberkati kita semua nanti. Bilangan 27 ayat yang pertama. Ini ayat pertama di khotbah saya.
Dikatakan kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat. Jadi anak-anak perempuan Selafehat ini ada 5, saudara-saudara. Ya, Selafehat ini anaknya Hefer bin Gilead bin Makir bin Manase. Anda lihat dia dari keturunan Manase. Manase dari keturunan Yusuf, dari kaum Manase bin Yusuf. Nama anak-anaknya adalah Mala, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dia mempunyai 5 anak perempuan, saudara-saudara. Ya. Kemudian, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliasar, sebentar. Bilangan 27 ayat 2-4, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliasar, kelima anak perempuan itu, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dengan dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Kita tahu ada sebelum cerita ini ada pemberontakan Korah dan teman-temannya Datan dan Abiram ya untuk memberontak kepada Musa. Kemudian mereka semuanya beserta orang-orang itu ditelan oleh bumi ya. Tuhan marah, kemudian mereka ada dihukum oleh Tuhan, bumi terbuka kemudian menelan mereka semua hidup-hidup. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi kelima anak perempuan dari Selafehat ini memberikan petisi kepada Musa bahwa dia mau menjelaskan bahwa ayah kami tidak termasuk dalam kumpulan pemberontakan Korah waktu itu. Ya, kemudian dia mengatakan ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Ayat keempat, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Nah, jadi perempuan pada masa itu tidak akan mendapatkan warisan, saudara-saudara. Ya, hanya anak laki-laki yang mendapat warisan. Dan kelima anak perempuan ini sudah tidak punya ayah. Mereka memastikan kepada Musa bahwa ayah mereka tidak mati dalam pemberontakan Korah. Ya, Korah yang memimpin pemberontakan pada waktu itu. Ya, dan jadi kelima orang gadis ini memastikan kepada Musa bahwa ayah mereka bukan salah satu pengikut Korah. Jadi apa yang dicari anak-anak perempuan ini? Kita bisa melihat passion mereka, lihat hati mereka, lihat iman mereka. Mereka menginginkan warisan. Katakan warisan. Mereka tidak menganggap enteng warisan. Mereka tidak meremehkan sebuah warisan. Mereka menginginkan warisan itu. Katakan amin ya. Kemudian ayat 5. Tuhan. Ini adalah kasus baru, saudara-saudara. Ya, bagi Musa ini adalah kasus baru. Dan puji Tuhan, di sini kita bisa belajar bahwa iman itu mewarisi. Katakan, iman itu memiliki, iman itu mewarisi. Ya. Dan kita bisa melihat bold and simple, iman sederhana yang berani dari anak-anak perempuan Selafehat ini. Mereka menginginkan apa yang Tuhan telah berikan. Mereka tidak ingin yang lain. Tuhan berikan riset. Mereka adalah land atau tanah. Ya. Bagi kita, semua ada tertulis di Efesus pasal 1. Bagi kita, faktanya bahwa ketika ada di dalam Kristus, ketika Tuhan menaruh kita di dalam Kristus, kita menjadi kudus, kita menjadi tak bercacat, dan itu menjadi warisan kita. Milikilah itu, ya. Kita beroleh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin, saudara-saudara. Itulah perjanjian kita. Bukan hanya itu saja. Oleh bilur-bilur kita sudah sembuh. Tadi kita mengadakan the Lord's Supper, ya. Perjamuan kudus. Ya. Dalam perjamuan kudus, bukan hanya kita mengingat kematian kita akan dosa-dosa kita, tapi kita juga memperoleh warisan. Ya, memperoleh warisan. Di antaranya apa? Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ya, karena tubuh Tuhan sudah dihancurkan sedemikian rupa supaya tubuh kita menjadi utuh, tubuh kita diperbaharui, ya, menjadi forever young. Ya, masa muda kita selalu dibaharui seperti burung raja wali. Jadi secara jasmani
saudara bisa hidup sehat. Saudara bisa menikmati kehidupan yang sehat, ya. Tubuh Anda selalu diperbaharui dari hari sehari. Tubuh Anda tanpa Anda sadar, Tuhan mengerjakannya luar biasa di dalam setiap tubuh anak-anaknya, ya. Karena kita mewarisi apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Haleluya, ya. Juga pikiran kita. Kenapa Yesus harus memakai mahkota duri? Dia bisa saja langsung mati untuk dosa-dosa kita di atas kayu salib. Mengapa dia harus memakai mahkota duri di kepalanya? Sebab Anda tahu, Tuhan telah mengutuk tanah. Dan ketika Tuhan mengutuk tanah, Tuhan berkata kepada Adam waktu itu, dengan berpeluh, atau artinya dengan tekanan, dengan stres, engkau akan mencari makananmu. Dan sejak saat itu, manusia harus mencari makanan itu, harus dengan bekerja keras. Manusia harus tertekan pikirannya, dan Yesus berkeringat darah untuk itu. Dan ketika darah dan keringatnya itu bercampur, dia menebus kita semua dari kutuk keringat itu, dari kutuk peluh itu, dari kutuk tekanan pikiran kita. Dan dia memakai mahkota duri itu, karena duri melambangkan kutuk. Ya, dan Tuhan mengatakan, terkutuklah tanah karena engkau Adam, saat Adam berdosa. Dan sekarang karena darah Yesus, kemanapun saudara-saudara pergi, tanah yang Anda injak adalah tanah yang diberkati. Haleluya. Ya, semua duri menggambarkan semua pikiran yang terkutuk, semua pikiran gelap yang ada di dalam diri kita, pikiran yang menyiksa diri kita, pikiran yang merampas damai sukacita, damai dan sukacita Tuhan. Bahkan saat ini mungkin kalau kita nggak bisa fokus kepada apa yang firman ini saya sampaikan, tapi saya percaya semua pikiran itu dalam nama Tuhan Yesus keluar dari pikiran Anda. Ketahuilah bahwa Kristus telah menebus itu, ya, dari semua pikiran negatif, dari semua pikiran yang gelap, dari pikiran berdosa, dari pikiran mau bunuh diri, ya. Yesus sudah menebus semuanya dari semua pikiran itu. Ketika apa? Ketika dia berkeringat darah. Ada amin? Itulah warisan Anda, ya. Jadi semua lukisan tidak bisa menggambarkan betapa mengerikannya yang terjadi di atas kayu salib terhadap Yesus. Alkitab mengatakan begitu buruknya rupa Yesus, bukan seperti manusia lagi. Jadi penampilannya itu sangat mengerikan. Film Passion of Christ, ya kan? Itu tidak bisa menggambarkan, sekaligus mungkin Hollywood coba menggambarkannya, itu tidak bisa menampilkan kengeriannya waktu itu. Dia menanggung semua dosa kita, bukan hanya dosa kita, dia menanggung semua jenis penyakit, entah itu tumor, COVID, autoimun, apapun juga, dia sudah menanggung di atas kayu salib. Dan dia nampak sangat mengerikan sekali. Alkitab mengatakan bukan seperti manusia lagi. Rupanya, wajahnya begitu buruk. Agar apa? Agar Anda dan saya bisa begitu menarik. Katakan amin. Anda bisa awet muda. Wajah Anda bisa bersinar. Orang melihat wajah Anda, melihat sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar melalui wajah anak-anak Tuhan. Dan dia benar-benar miskin ketika dia disalibkan. Salah satu hal terakhir yang dia miliki di atas kayu salib, hanya apa? Hanya selembar kain. Dan kemudian para prajurit membagi kain itu pakaiannya dengan membuang undi. Di 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, jadi kalau Anda sebagai orang Kristen anti dengan prosperity, ya, Anda salah. Tuhan ingin Anda kaya bukan supaya Anda jadi tamak. Ya, Anda ingin anak-anak Anda pasti ingin anak-anak Anda diberkati, kaya raya. Tapi bukan untuk supaya tamak, supaya untuk menjadi sombong, bukan. Tapi untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Katakan amin, ya. Karena Dia yang kaya menjadi miskin, supaya melalui Dia kita bisa menjadi kaya oleh kemiskinannya. Jadi anak-anak perempuan ini datang dan mereka menginginkan warisan mereka. Mereka berkata, ayah kami telah mati, ia tidak punya anak laki-laki. Kenapa warisannya harus diberikan kepada orang lain?
Kemudian Musa menyampaikan perkara ini kepada Tuhan. Sebab ini adalah sesuatu yang baru bagi Musa. Jadi anak-anak perempuan ini memiliki iman yang berani. Izinkan saya memberitahu kepada Anda sesuatu tentang iman yang berani dan iman yang sederhana dan iman yang berani ini. Iman sederhana yang berani ini dijamin akan menerima balasan. Tuhan menyukai. Anda tahu kenapa? Karena itu memuliakan Dia. Iman yang sederhana, iman yang berani itu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai. Tuhan suka iman sederhana yang berani. Sebab Dia suka dipercaya. Betul nggak? Ya, Tuhan suka dipercaya. Tuhan senang untuk dipakai. Kita menyembah Tuhan, dari tadi kita menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tapi Tuhan ingat, Tuhan ingin kita memakai Dia. Ya, itulah yang Yesus maksudkan kepada kita semua. Dia berkata, "Akulah roti hidup." Nah, apa yang Anda lakukan dengan roti? Apakah Anda taruh roti itu di atas meja, kemudian ada amati, Anda lihat bentuknya, Anda cium baunya gitu aja? Anda mengagumi roti itu? Tentu bukan, ya. Ketika Dia mengatakan, "Akulah roti hidup," makanlah. Kita disuruh makanlah. Yesus berkata, "Akulah sumber air hidup." Apa yang Anda lakukan kepada air? Minum, ya. "Akulah terang dunia." Nah, apa yang Anda lakukan dengan terang saat Anda di dalam gelap? Memakai terang itu, ya. Jadi saat seseorang memakai kekuatannya, ya, ingat ya, saat seseorang memakai kekuatannya, Yesus berhenti sejenak. Dia berbalik. Yesus ingin melihat orang yang memakai kekuatannya itu. Ketika ada perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Aku ingin melihat siapa orang ini. Karena ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi, Tuhan kita itu suka dipercaya. Tuhan itu suka dipakai, saudara-saudara. Ya, jika Anda memakai saya akan habis. Tapi bila Anda memakai Tuhan, dan Anda semakin memakai Tuhan, seolah-olah Dia itu semakin kuat, seolah-olah Dia senang, seolah-olah Dia itu disukakan. Amin, saudara-saudara. Jadi Musa menyampaikan kasus mereka kepada Tuhan. Kemudian ayat ke-6, ayat ke-7, ya. Ayat ke-7 dikatakan, "Maka berfirman Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehad ini benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya itu." Di dalam terjemahan yang lainnya, perkataan anak-anak perempuan Selafehad itu legitimate atau sah. Ya, perkataan yang tertuju kepada surga, perkataan yang naik ke tata kemuliaan, ke hati Elohim Israel. Tuhan menyukai iman yang berani dan sederhana ini, dan anak-anak perempuan ini memilikinya. Ya, kemudian kita lanjut ke ayat ke-8. "Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anak perempuan, anaknya yang perempuan." Nah, karena anak-anak perempuan Selafehad ini, maka ada hukum yang baru yang diberlakukan, saudara-saudara. Lihatlah kita kepada iman mereka. Iman yang sederhana dan yang berani ini bisa melampaui dan menjangkau hati Tuhan. Berkali-kali Tuhan menunjukkan kepada kita dari halaman demi halaman di dalam Alkitab kita. Mulai dari Abraham, Sarah, kemudian Rahab, Maria, perempuan Kanaan, Sirofenisia itu, bagaimana iman itu melampaui ruang dan waktu. Dan bagaimana iman membawa jawaban Tuhan sekarang juga. Dan mereka semua mewarisinya. Dan Anda sesungguhnya juga, kita semuanya mewarisi iman yang sama itu. Ya, ayat ke-9. "Apabila ia tidak mempunyai, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudaranya laki-laki." Ayat selanjutnya, "Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabat
kerabat ayahnya ya, yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan kepada Musa. Next. Kemudian ayat ke-11, saya ulangi lagi. Jadi ini yang terjadi kepada kisah Naomi, yang kita tahu Boas adalah kerabat dekat mereka, ya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Jadi bersyukurlah untuk anak-anak perempuan Selafehat ini. Amin, saudara. Atas apa? Atas warisan itu. Jadi seberapa Anda lapar akan apa yang telah dibayar lunas untuk kita semuanya dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Seberapa Anda haus akan apa yang telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus dengan darah yang mahal itu. Apa yang Yesus alami sangat-sangat mengerikan, tapi Dia melakukan untuk kita. Amin, saudara. Dia melakukannya harga yang sangat mahal, karena Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Dan Tuhan suka karena iman Anda yang berani. Jangan pernah merasa Tuhan itu akan marah karena Anda mempunyai iman yang berani. Tuhan tidak pernah ngomong, beraninya kamu minta hal sebesar itu, gitu ya. Tidak pernah terjadi, saudara. Di dalam Alkitab, Anda coba cek, Yesus menegur atau Dia tidak pernah mengatakan ketika ada orang minta sesuatu yang besar. Ya, Yesus tidak pernah ngomong, kamu minta terlalu banyak. Beraninya kamu minta terlalu banyak bagi aku, ya. Mungkin Anda bisa melihat sebagai melihat seorang atasan atau raja, ya kan, yang mengatakan demikian, kamu minta terlalu banyak itu, gitu ya. Tapi sebaliknya Yesus dengan baik-baik menegur murid-muridnya lebih dari satu kali. Dia selalu mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya, hai kamu orang yang kurang percaya. Itu memberitahu kepada kita, iman itu adalah tangan yang mengambil. Kita tahu semua itu, ya. Dia memberitahu kepada kita, mengapa kamu mengambil sedikit? Kamu ngambil sangat sedikit daripadaku. Kenapa kamu ngambil sedikit saja, gitu ya? Dia tidak pernah mengatakan seperti ini, saudara. Hai kamu, imanmu besar, kamu minta terus terlalu banyak. Tapi Yesus berkata, kamu yang kurang percaya. Ya. A little faith. Jadi ketahuilah sejak saat itu, karena iman yang berani dari anak-anak perempuan Selafehat ini, keinginan untuk mendapatkan warisan mereka. Semua anak perempuan Israel dalam situasi yang sama, warisan mereka tidak dapat dirampas lagi. Karena iman yang berani dari kelima anak perempuan Selafehat ini. Ya, ada hukum yang baru yang membuat semua anak perempuan Israel yang tidak memiliki saudara laki-laki bisa mendapat warisan dari ayahnya. Ya. Jadi kita bersyukur bahwa iman yang berani ini memberi dampak jauh ke depan. Apa yang tidak Anda lihat. Nah, kita mau melihat, pelajari alasannya juga nanti ya. Nanti kita akan sampai ke Yesus. Karena firman itu selalu berujung kepada Yesus. Nah, yang menarik ini, apa hubungannya dengan Yesus nanti ya? Nah, apakah Anda pernah ingat bahwa raja-raja Israel mulai dari Salomo, ya, lalu anak Salomo yang namanya Rehabeam, ya, katakan Rehabeam. Nah, Rehabeam ini membuat kesalahan besar. Dia tidak mempunyai hikmat seperti Salomo ayahnya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para tua-tua waktu itu, ya, di dalam kerajaannya. Padahal para tua-tua itu sudah menasihati Rehabeam, orang-orang yang ada di sekitar Salomo. Mereka orang-orang yang pernah mendengar hikmat Salomo, ya. Tapi Rehabeam lebih mendengarkan nasihat orang-orang muda. Dan para tua-tua bersikap atau berkata, kamu harusnya bersikap lembut kepada orang-orang kalau berbicara kepada mereka. Tapi orang-orang muda yang dekat sama Rehabeam mengatakan sebaliknya, kamu harus keras sama mereka, ya. Kamu harus keras, kamu harus kelihatannya tegas. Nah, tapi para tua-tua mengatakan kamu harus bersikap lembut kepada orang-orang, berbicara kepada mereka dengan baik, gitu ya. Dan orang-orang tua ini sekali lagi mereka orang-orang yang berada di sekitar hikmat Salomo, ya. Dan Alkitab berkata, orang yang berpengetahuan itu menahan perkataannya. Perkataan yang lemah lembut itu akan
akan seperti madu yang manis, ya. Seperti madu yang manis yang menetes gitu ya. Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang menguasai diri sebenarnya melebihi semua pahlawan-pahlawan perang yang dulu-dulunya itu, pahlawan perang dunia 2 itu ya. Jadi penguasaan diri melalui Kristus itu lebih penting daripada merebut kota, saudara-saudara. Ya, itu yang membuat seseorang melebihi semua pahlawan. Itu yang Alkitab katakan. Nah, jadi Rehabiam lebih mendengarkan nasihat orang-orang muda di sekitarnya. Kemudian orang-orang tuh nggak suka sama Rehabiam, sikapnya orang Rehabiam. Lalu mereka mengatakan, mari kita membuat kerajaan yang lainnya aja, kerajaan kita sendiri. Jadi akhirnya kerajaan Israel terpecah 2, di utara dan di selatan. Ya, yang di utara kerajaan Israel, yang di bawah selatan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda lebih kecil karena kerajaan yang di utara Israel itu terdiri dari 10 suku. Tapi kalau yang di selatan itu hanya 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Jadi ada 2 kerajaan sekarang ya. Nah, saat kita membaca di dalam 1 Raja-Raja dan Tawari, kisahnya adalah tentang kerajaan Israel itu selalu biasanya raja-rajanya jahat, saudara-saudara. Dan kisah Raja-Raja Yehuda yang sebelah selatan, itu kebanyakan mereka itu raja-raja yang baik. Mereka hidup sama seperti bapak leluhurnya Daud, ya. Itu kata Alkitab. Tapi bukan berarti raja-raja Yehuda itu tidak ada yang jahat. Anda mengerti ya? Di Raja Yehuda juga ada raja-raja yang jahat. Nah, salah satu raja Yehuda yang jahat itu, ya, dan itu menjelang akhir dari kerajaan Israel secara keseluruhan. Sebelum Raja Babel itu datang ke Yerusalem, yaitu Nebukadnezar, untuk membawa Israel ke dalam tawanan selama 70 tahun. Nah, itu di dalam saat itu, masa itu adalah pemerintahan Raja Yoyakim. Katakan Yoyakim, dia adalah raja yang jahat. Sehingga Tuhan berkata, kamu akan dikubur secara penguburan keledai. Dan itulah yang sebenarnya yang terjadi kepada Yoyakim. Nah, ini saya tunjukkan ayatnya. Melalui Nabi Yeremia, ya, Tuhan berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia. Anda lihat ya, Yoyakim bin Yosia. Artinya Yoyakim anak Yosia. Nanti akan saya tunjukkan silsilah Yesus Kristus, ya. Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai tuan, aduhai seri paduka. Ayat 19, ia akan dikubur secara penguburan keledai. Anda tahu, di saat itu, keledai kalau mati, itu dia dikubur, dibiarkan gitu aja, jadi bangkai. Ya, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jadi artinya tidak ada pemakaman ketika Yoyakim mati. Ya, kamu akan mati seperti keledai, dikatakan seperti itu. Dan benar, dia mati, tubuhnya ditinggalkan dalam keadaan dingin, sampai membusuk. Itulah yang terjadi kepada Yoyakim. Dia tidak dikuburkan dengan ayahnya, dia adalah raja yang jahat. Nah, sekarang dia memiliki anak yang mengambil alih. Namanya anaknya itu Koya atau Yekoya, ya. Bisa Koya atau Yekoya. Nah, Yekoya itu sangat jahat di mata Tuhan, sama seperti Yoyakim. Ya, dan Yekoya adalah raja terakhir Yehuda. Raja terakhir Yehuda. Nah, kalau Anda membaca di 2 Raja-Raja pasal 24, Anda akan berkata raja terakhir Yehuda Sedekia. Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Karena Yekoya ketika itu, ya, sama Raja Nebukadnezar digulingkan. Dan Raja Nebukadnezar saat itu mengangkat Yekoya, mengangkat pamannya Yekoya yang namanya Sedekia. Jadi Sedekia itu diangkat sama Raja Babel saat itu untuk sebagai raja boneka. Tapi sesungguhnya raja terakhir itu Yekoya. Ya, Sedekia ini hanya raja boneka yang dipakai oleh Raja Babel saat itu. Ya, nah, Yekoya sama jahatnya seperti ayahnya Yoyakim. Sehingga Tuhan mengucapkan kutuk atas Yekoya. Kita perhatikan, ya. Ini Yekoya, untuk Yekoya. Yeremia pasal 22 ayat 29 sampai 30. Hai negeri, negeri, negeri. Bahasa Inggrisnya, hai bumi, bumi, bumi. Earth, earth, earth. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini, Yekoya, ya.
sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Ini ada kutuk di Yekoya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil ya duduk di atas tata Daud dan memerintah kembali ke Yehuda. Anda perhatikan ada kutuk untuk Yekoya bahwa ya dia tidak akan punya anak. Seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil. Nah, yang menarik di sini, dia orang yang tidak punya anak, sesungguhnya bukan anak yang disebut anak kandung. Karena Yekoya pada cerita ini sesungguhnya punya anak kandung, saudara-saudara. Ya, sebab faktanya dia punya 7 anak. Tapi Tuhan sebenarnya sedang berbicara, anakmu tidak akan mewarisi tata Daud. Tanpa pewaris maksudnya, ya. Orang yang tak punya anak sebagai orang laki-laki yang tak pernah berhasil dalam hidupnya. Dan seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tata Daud. Nah, apakah sejauh ini Anda mengerti ya? Jadi Yekoya dikutuk sama Tuhan. Nah, lalu apa hubungannya, pertanyaannya? Lalu apa hubungannya dengan kelima anak perempuan Selafehat? Saya ingin Anda fokus ya. Anda mengerti ya? Anda fokus, apa hubungannya dengan Selafehat, anak perempuan Selafehat yang menuntut warisan dari ayahnya itu, yang tidak punya anak laki-laki. Nah, ini yang menarik ya. Jangan khawatir, nanti akan saya beritahunya. Akan saya memberitahu dan Anda akan bisa mengerti maksudnya ya. Jadi, oke, Tuhan berfirman, seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tata Daud. Artinya tidak akan ada dari keturunan Yekoya, ya nanti kita lihat silsilah Yesus Kristus, itu berhasil duduk di atas tata Daud. Nah, bukankah Tuhan berjanji kepada Daud bahwa tatanya adalah untuk selama-lamanya? Tapi di sini kita melihat kutuk. Nah, jelas ini membingungkan ya. Jadi siapa yang akan duduk di tata Daud selama-lamanya? Anda pasti tahu jawabannya. Yesus. Dia akan duduk di atas tata Daud untuk selama-lamanya. Tapi bukankah Yesus sudah duduk di atas tata? Memang Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan, dia akan duduk, dia akan datang dan duduk di tatanya dan menghakimi 12 suku Israel dan menghakimi dunia. Artinya nanti ada tata yang ada di bumi, itulah tata Daud. Itulah tata Daud yang ada di Israel, saudara-saudara. Yesus akan duduk di sana, akan memerintah dari Israel. Bagi kita yang belum pernah ke Israel, suka nggak suka, mau nggak mau, Anda akan ke sana nanti bersama-sama Yesus. Dan Anda bersama-sama dengan Yesus memerintah di Israel dengan tubuh, bukan tubuh yang sekarang, tapi dengan tubuh kemuliaan. Ya, tapi tata yang diduduki Yesus sekarang di kitab Wahyu, dikatakan sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya, itu bukan yang dimaksud dengan tata Daud. Yesus duduk di atas tata Bapaknya di sebelah kanan Bapak. Tata itu bukan tata Daud. Itulah tata Bapak, ya. Namun Yesus akan datang kembali suatu hari nanti. Dia akan mengambil tempatnya sebagai raja di atas tata Daud. Dan kita semua sedang menunggu hari itu tiba, ya. Kita akan menemui dia, sang raja itu di Israel nanti, bersama-sama memerintah di Israel, ya. Dan kita pasti mendapat bagian nanti di dalam pemerintahannya. Kita akan berada di Israel bersama-sama, ya. Dan kita dengan sekejap mata kita bisa pergi kemana, bisa pergi ke Swiss, kemudian kita bisa balik lagi ke Surabaya, kita bisa kemana, ke tempat mana, karena kita punya tubuh kemuliaan, ya. Nah, kembali lagi, seorang pun dari keturunan Yekoya tidak akan berhasil. Tidak ada ahli waris yang duduk di atas tata. Meskipun Yekoya punya 7 anak, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mewarisi tata Daud. Nah, dan catat baik-baik, sejak saat itu sampai hari ini tidak ada raja di Israel. Tidak ada raja, ya. Yekoya itu adalah raja terakhir. Tuhanlah yang merancangkan semuanya. Ketika Tuhan mengucapkan kutukan itu, kalau Anda menjadi iblis, bayangkan, iblis pasti melompat kegirangan. Kenapa? Karena Yesus lahir dari suku Yehuda, dari garis keturunan Yekoya, ya. Dan Yesus akan duduk di tata Daud. Kalau saya jadi iblis, pasti melompat kegirangan.
dengan adanya kutuk itu, ya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta. Namun kegembiraan iblis itu terlalu dini. Nah, saya akan tutup, ya, akan buka Alkitab kita di silsilah Yesus Kristus, Matius 1 ayat 1. Kita buka sama-sama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, kita melihat, saya dulu kalau baca ini, ada apa ya, kita pelajari silsilah Yesus Kristus ya. Apa yang bisa kita pelajari ya? Nah, tapi hari ini kita bisa pelajari hal yang luar biasa. Tidak dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Adam, tapi anak Daud. Di Injil Matius dimulai dari tidak dimulai dari Adam, tapi di Injil Lukas dimulai dari Adam ya. Anda bisa lihat sendiri di Injil Lukas nanti. Sebab Injil Matius merujuk kepada Yesus sebagai raja atau kerajaan Yesus. Tapi di Injil Lukas menunjukkan kemanusiaannya Yesus. Sebab itu Injil Lukas silsilahnya dimulai dari Adam, bukan dari Daud. Ya, Injil Matius ditulis kepada orang-orang Yahudi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Yeshua HaMasyiah. Dia adalah Mesias dan dia adalah raja. Dan raja mereka yang sah. Sebab itu dimulai dengan anak Daud. Meskipun Daud lahir sesudah Abraham. Nah, karena Injil Matius ditulis untuk menetapkan klaim yang sah dari Raja Israel yang sah, jadi Anda bisa melihat anak Daud, anak Abraham. Anak Daud, anak Abraham. Tata Daud, warisan Abraham. Tentang warisan, tentang tanah Abraham. Ya. Oke, warisan ada di sana. Kemudian ayat yang kedua, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Salomo memperanakan Boas, loncat ke 5. Salomo memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, dan Isai ini ayahnya Daud, memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nah, kita lihat Raja Daud ya, itu memperanakan Salomo dari istri Uria, yaitu Batseba. Oke, kemudian kita langsung lompat. Perhatikan, Yosia memperanakan Yekoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Nah, kalau Anda perhatikan tadi, Yosia itu punya anak yang namanya Yoyakim. Tapi di silsilah Yesus Kristus, kita tidak menemukan Yoyakim di sana. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim, Yoyakim memperanakan Yekoya. Tapi kita menemukan bahwa Tuhan menghapus satu nama, yaitu Yoyakim. Anda mengerti? Ya, seperti yang Tuhan katakan di Yeremia. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Koya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah cincin materai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau, aku akan menghapus namamu. Jadi Yoyakim, meskipun Yosia itu cincin materainya tangan kanan Tuhan, tapi tetap Tuhan mencabut atau menghapus nama Yoyakim di silsilah Yesus Kristus. Yoyakim tidak ada, ya. Tapi anaknya Yekoya ditulis, sekalipun Yekoya juga dikutuk sama Tuhan. Karena dia tidak akan, keturunannya tidak akan mewarisi tata Daud. Nah, yang menarik di sini adalah anaknya Yekoya sudah dikutuk, ya, tapi tetap ditulis di dalam silsilah Yesus Kristus. Pasti ada tujuannya. Nah, namanya tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi saat saudara-saudara pada waktu pembuangan ke Babel, ia adalah raja terakhir. Ya, sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakan Shealtiel. Nah, ternyata Yekoya punya anak kan, Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Anda tahu Zerubabel, ya, menjadi gubernur pada waktu zamannya siapa itu, Nehemia kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu zamannya Nehemia. Nah, Zerubabel adalah kisah Zerubabel ada di sana. Dia sebagai gubernur. Zerubabel sebenarnya memiliki klaim yang sah menduduki tata Daud, tapi tidak ada lagi raja sejak saat itu. Ia hanya sebagai gubernur. Ya, jadi di Israel tidak ada raja lagi. Jadi sampai nanti ke Yusuf. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Anda bisa lihat, ini adalah garis keturunan Daud, silsilah di Injil Matius. Daud memiliki anak namanya Salomo, dan dari Salomo lahir Yekoya tadi itu.
salah satu raja yang dikutuk sampai kepada Yusuf. Ya, sampai kepada Yusuf. Dan Yusuf sebenarnya adalah ayah angkat Yesus, bukan ayah kandung. Jadi Yusuf sebenarnya juga memiliki hak atas tata Daud. Tapi dia tinggal di Nazaret dan Bethlehem. Tapi kalau kita lihat di Lukas, bentar, kita akan lihat ya gambarnya. Jadi Raja Daud, kalau kita lihat di Matius, Daud memperanakan Salomo, sampai Yekoya, dan sampai Yusuf. Dan Yekoya, raja yang dikutuk. Tidak ada raja lagi. Klaim raja untuk menduduki tata Daud nggak bisa melalui garis keturunan Yusuf. Sudah ada kutuk di sini. Oleh sebab itu, saudara, ini yang luar biasa. Tuhan merancangkan sedemikian, Yusuf dipertemukan dengan Maria. Dan Maria itu dari garis keturunan Raja Daud, Nathan. Dan karena kelima anak dari anak perempuan yang berani tadi itu, ya, maka Maria juga memiliki klaim atas tata Raja Daud. Di sini ada Maria. Dan kalau kita lihat Maria, ayah Maria itu adalah Eli. Kita lihat ya dari kitab Lukas. Ini silsilah dari kitab Lukas. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Sesungguhnya dia bukan anak kandung, tapi anak angkat. Anak Yusuf, anak Eli. Lah, ini kok heran ya, tadi kok Yusuf kan papanya Yakub. Ini kok kenapa anak Eli? Nggak salah, saudara-saudara. Eli ini adalah ayah dari Maria. Ya, kalau kita lihat tadi di Matius, Yakub memperanakan Yusuf. Ini adalah Yakub adalah ayahnya Yusuf. Tapi kalau di Lukas, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini Alkitab nggak salah, saudara-saudara. Anak Eli. Eli ini adalah ayah dari Maria. Ya, jadi Daud juga memiliki anak Nathan. Kita bisa lihat anak Nathan, anak Daud. Di sini tidak ada Salomo. Ini mau menunjukkan sampai ke Maria nanti silsilahnya, ya. Eli adalah ayah dari Maria. Jadi ada Maria di sini. Maria memiliki hak secara hukum, ya. Jadi ada dua klaim dari tata Daud. Nah, ini saya akan tunjukkan. Jadi Anda bisa melihat jika Yesus mewarisi dari Yusuf, maka dia ada di garis keturunan yang dikutuk. Tapi puji Tuhan, ya, Anda bisa lihat, ya, jika Yesus mewarisi dari Yusuf, dengan kata lain, jika darah Yusuf mengalir ke tubuh Kristus, maka Kristus tidak punya hak untuk tata Raja Daud. Sejauh ini Anda mengerti, ya, karena garis keturunannya sudah dikutuk. Tetapi karena anak-anak perempuan Selafehat, maka seorang anak darah Maria membawa klaim dari Raja Daud. Karena iman yang sederhana, yang berani dari anak Selafehat itu, anak-anak perempuan itu berdampak kepada kelahiran Kristus Raja. Oleh sebab itu Yesus sebagai manusia tidak kena kutuk dan dia punya hak menjadi raja yang sah atas tahta Daud. Karena no blood, tidak ada darah yang mengalir dari Yusuf. Dan ini adalah hikmat Tuhan. Intinya seperti ini, saudara-saudara. Iman yang berani dan yang sederhana dari 5 anak perempuan itu tidak akan pernah tahu dampaknya ke depan. Dan semua ini ada hubungannya Kristus sebagai Raja. Ketika Anda belajar kitab suci, itu semuanya hanya tentang Yesus. Itu sebabnya perlu kelahiran anak darah Maria. Meskipun Maria berdosa, ada dosa di dalam darah Maria. Tapi menurut ilmu kedokteran, seorang ibu tidak memberikan darahnya kepada bayinya. Hanya memberikan makanan, nutrisi kepada bayinya. Tapi darah Yesus itu diberikan langsung dari Elohim. Bayangkan, Anda lihat seseorang yang tidak memiliki jejak dosa di dalam darahnya. Nah,
jika ada dosa di dalam darahnya, maka Yesus tidak bisa klaim tata Daud untuk selama-lamanya. Dengan klaim hukum anak-anak perempuan Selafehat ini, ya, dengan modal iman yang sederhana yang berani ini dari anak-anak perempuan Selafehat, Maria juga memiliki klaim atas tata Daud, dan dia juga memiliki klaim atas suaminya, klaim ganda, ya. Tapi Yesus, puji Tuhan, tidak ada darah, ya, dan tidak ada orang Yahudi hari ini yang bisa berkata, aku adalah Raja Yehuda yang sah, Raja Israel, aku adalah Raja yang dijanjikan. Tidak ada yang bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena pada tahun 70 Masehi, semua catatan silsilah mereka dibakar oleh pasukan Romawi. Ya, ketika mereka membakar Yerusalem, semua catatan itu dibakar. Satu-satunya catatan yang kita bisa miliki sekarang ini adalah silsilah Yesus Kristus yang ada di Injil Matius dan Injil Lukas. Dan itu dipertahankan sama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Sehingga kita tahu siapa Raja yang sah nanti. Dia adalah Kristus Raja. Dan dialah yang layak untuk kita beri pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Jadi inti pesan firman Tuhan hari ini adalah Anda tidak akan pernah tahu ketika Anda memiliki iman yang sederhana dan yang berani. Ya, iman sederhana yang berani. Dan ketika Anda minta kepada Tuhan, Anda mempercayakan kepada Tuhan, Tuhan disukakan. Anda menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan menyukainya. Iman tidak akan pernah bisa menarik habis sumber dari surga. Tidak pernah menarik habis. Tuhan menyukainya itu. Milikilah iman yang berani dan sederhana ini. Anda tidak akan pernah tahu dampaknya nanti. Terhadap siapa? Terhadap anak Anda, terhadap cucu Anda. Dan itu akan memberi dampak yang sangat jauh ke depan. Semoga firman Tuhan ini sangat memberkati kita. Kita memiliki iman yang berani untuk mengambil semua warisan Tuhan dan memberkati banyak orang. Haleluya. Mari kita beri pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Kristus Raja kita. Milikilah iman yang sederhana yang berani. God bless you, NCC people. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.